Bupati Kabupaten Sekadau. Yang saya hormati Pak Kapolres Sintang. Yang saya hormati Pak Dandim. Ada Pak Dandim. Salam kenal Pak Dandim. Yang saya hormati mantan Bupati Sintang senior Pak Milton Crosby. Yang saya hormati petinju kita. Ini anak muda kebanggaan suku Dayak. Daud Jordan. Berdiri Daud Jordan. Semoga ada petinju-petinju berikutnya. Generasi muda Dayak. Yang saya hormati tokoh adat, tokoh agama, Ketua Panitia, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Betungkat Kadat Basa, Bepegai ke pengatur perkara. Layak dan pantas bila kita pada pagi hari ini mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita setelah dilanda pandemi dunia yaitu COVID-19 selama 2 tahun, sehingga puji syukur kita semua yang hadir di sini masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menghadiri gawai nyelepat tahun Kabupaten Sintang yang dilaksanakan begitu meriah pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, saya perlu juga memperkenalkan diri, Pak. Karena selama 3 tahun saya sebagai anggota DPR Republik Indonesia, masih banyak orang Sintang yang belum kenal dengan saya sebagai anggota DPR Republik Indonesia yang notabene adalah putra asli Kabupaten Sintang. Saya Krisantus Kurniawan. Saya lahir di kaki Bukit Kujau di Nangalayung. Kebetulan ketika berkarir politik saya merantau di Kabupaten Sanggau. Sehingga dalam dunia politik, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya hidup di 2 alam. Di Kabupaten Sanggau, di Kabupaten Sekadau, saya dikatakan oleh masyarakat sana sebagai putra asli daerah Kabupaten Sanggau, putra asli daerah Kabupaten Sekadau. Di Kabupaten Sintang tidak dapat dipungkiri, kalau saya buka KTP saya, tempat tanggal lahir Nangalayung. Jadi secara de facto dan de jure memang saya lahir dan menjadi putra asli daerah Kabupaten Sintang. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati, kemudian saya bertugas di Komisi 1. Maka tadi saya yang terhormatnya kepada baju hijau agak kuat, Pak. Komisi 1 adalah bidang pertahanan. Pertahanan meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian juga Kominfo. Itu berkaitan dengan sekarang maraknya didirikan menara-menara telekomunikasi. Kemudian yang berikutnya luar negeri. Dan yang berikutnya adalah Badan Intelijen Negara. Itu tugas kami sebagai Komisi 1. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, karena hari ini adalah Gawai Dayak, tentu pada sambutan pada hari ini saya akan lebih terfokus bagaimana orang Dayak bisa sama dengan suku-suku lain, sama dengan saudara-saudara lain, sebangsa dan senegara di wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang tentunya kita harapkan tidak boleh ada lagi kesenjangan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, terutama para komandan, perlu saya sampaikan
kami orang Dayak ini belum ada jenderal. Belum. Jadi waktu rapat dengan Kementerian Pertahanan, saya sampaikan kepada Pak Menteri Pertahanan, kami orang Dayak belum ada jenderal. Sudah saya inventarisir, hanya 6 berpangkat kolonel. Nah, 6 yang berpangkat kolonel ini kalau tidak ada dorongan politik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, sampai kucing bertanduk pun tidak akan jadi jenderal. Nah, oleh sebab itu, maka ketika kami melaksanakan rapat dengan Kementerian Pertahanan, saya mengatakan kepada Pak Prabowo, kalau bukan saya siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kan ada orang politik di dalamnya. Sehingga saya meminta perhatian khusus untuk orang Dayak yang berpangkat kolonel agar menduduki tempat-tempat strategis, menjadi pimpinan-pimpinan komando yang notabene ada di Pulau Kalimantan ini, seperti Lantamal, Danrem, Panglima Kodam. Kalau yang berpangkat kolonel kita bagi ke bintang 1, Bapak Ibu habis. Sudah berpangkat jenderal. Jadi saya berharap seperti itu. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini tadi Pak Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sintang sudah merekomendasikan putra-putri daerah untuk masuk TNI. Saya tidak ngomong Polri, Pak Kapolres. Nanti saya dicap minyak angin, payah. Jadi saya ngomong khusus untuk TNI. Putra-putri yang berniat untuk masuk TNI. Tentu kami bukan pihak yang bisa meluluskan, tetapi kita bisa memberikan solusi bagaimana persiapan putra-putri Dayak untuk mengikuti seleksi TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara. Jangan kita terbang bebas. Terbang bebas yang saya maksudkan tidak ada persiapan sama sekali. Begitu tamat SMA, langsung mendaftar, langsung minta rekom Pak Jeprai, langsung minta rekom saya sebagai anggota Komisi 1 DPR RI. Tentu kami angkat tangan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Jangan Bapak Ibu menyodorkan yang matanya buta sebelah misalnya. Itu saya minta ampun. Atau menyodorkan yang kakinya tidak seimbang ketika berjalan. Itu juga saya minta ampun. Tetapi kita warga Dayak, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya himbau saat ini untuk ikut mengabdikan dirinya menjadi prajurit-prajurit TNI di setiap angkatan. Dan peluang besar sudah menanti kita. Lantamal 12 tahun ini berubah statusnya menjadi Kodamar, yang dulunya dikomandani oleh Jenderal Bintang 1. Sekarang dikomandani oleh Jenderal Bintang 2. Dan Kodamar 12 Pontianak memerlukan 3.000 prajurit untuk menunjang operasional pengamanan kelautan di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, mari putra-putri Dayak untuk mendaftarkan dirinya menjadi anggota TNI. Nah, dan perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, kalau daftar Pak, jangan sudah tidak lulus baru bilang kami. Mulai dari awal barang itu. Setelah daftar online, kirimkan ke Pak Jeprai atau ke saya lewat WA. Kemudian periksa kesehatan di rumah sakit TNI. Jangan di puskesmas, di rumah sakit TNI. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita mengetahui ketika tes sungguhan kekurangan kesehatan dari anak tersebut. Kalau matanya kurang baik, kita beri vitamin. Kalau ada varises, kita suntik varises. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangan yang lain, kita bisa memperbaiki. Gigi berlubang, kita bisa tambah. Tetapi kalau pada saat tes baru kita memeriksakan kesehatan, kapan kita membetulkannya, kapan kita mengobatinya, sehingga tidak luluslah anak kita. Selain daripada itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, bicara adat budaya memang harus kita lestarikan. Itu sebagai jati diri kita sebagai sebuah suku
yang ada di Republik Indonesia ini. Namun demikian, karena saya ini Dayak original, bukan KW-KW, saya tahu persis. Kita orang Dayak di kampung-kampung, kalau gawai, tuak habis, pulut habis, beras habis, babi habis, habis gawai pok. Nah, kemudian masih ada juga para orang tua yang mewariskan hobinya jago minum. Saya sering menemukan, kau anak baru 17 tahun, masa minumnya cuma secangkir. Bapak kau ini dah tua, bisa minum 1 botol. Menurut saya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, orang tua seperti itu pada masa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah wajib untuk kita musnahkan. Karena apa? Karena alkohol, minuman keras memiliki kontribusi tertinggi terhadap melemahnya kesehatan kita, melemahnya sumber daya manusia kita. Karena dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini, SDM adalah merupakan satu hal vital yang harus kita kembangkan bersama. Sekarang 2024, Ibu Kota Negara Nusantara direncanakan oleh Bapak Presiden akan pindah di Kalimantan Timur. Dari sisi infrastruktur, dari sisi pemerataan pembangunan, kita Dayak tentu akan senang. Tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada kesempatan yang baik ini tentu juga saya perlu memberikan peringatan kepada kita semua. Karena kaum yang menguasai politik adalah kaum yang bisa menguasai dunia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, politik secara langsung dan demokratis saat ini, siapa yang banyak itu yang menang. Nah, apa kaitannya dengan Ibu Kota Nusantara? Ketika Ibu Kota Nusantara pindah ke Kalimantan Timur, ada 3,5 juta ASN, TNI, Polri, anggota DPR Republik Indonesia, anggota MPR pindah ke Kalimantan Timur. Yang bapak-bapak tentu akan bawa istrinya, yang ibu-ibu pasti akan bawa suami. Kalaulah mereka tidak membawa anak-anaknya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, setahun kemudian tentu sudah berkembang biak. Jumlahnya 7 juta sudah menjadi 14 juta. Kita Dayak tidak menyadari berapa jumlah kita sesungguhnya. Karena kita berada dalam skop kecil, kita selalu berpendapat bahwa kita mayoritas. Tetapi sesungguhnya apabila Ibu Kota Negara Nusantara sudah pindah ke Pulau Kalimantan, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya yakin dan percaya kita tidak lagi mayoritas. Oleh sebab itu, untuk menyambut berpindahnya Ibu Kota Nusantara ke Kalimantan Timur, tidak lain dan tidak bukan, secara khusus suku bangsa Dayak harus mempersiapkan sumber daya manusia secara memadai untuk bisa bersaing, untuk bisa berkompetisi secara bermartabat dengan suku-suku lain, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu saja saya pikir yang dapat saya sampaikan. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat kepada panitia, kepada Dewan Adat Kabupaten Sintang, kepada pemerintah Kabupaten Sintang, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang yang sudah sukses melaksanakan gawai Jelepat Tahun yang diselenggarakan pada hari ini yang begitu meriah. Kemudian Bapak Ibu, tidak salah pada hari ini saya mensosialisasikan bulan November tahun 2022 ini. Bapak Ibu jangan kaget kalau siaran TV-nya hilang. Karena pemerintah akan mematikan sinyal TV analog. Kalau dalam bahasa Sepauk, analog switch off. Itu bahasa Sepauk, Pak.
TV kita akan berubah menjadi TV digital. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini saya tentu berkewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat Dayak yang ada di Kabupaten Sintang ini. Kalau sekarang berencana untuk mengganti TV-nya, gantilah TV yang Android. Ganti Smart TV, bahasa Tepuna. Smart TV. Nah, sehingga bisa menangkap siaran digital. Kalau TV-nya masih lama, belilah set-top box STB yang ada tulisan Kominfo, ada logo Kominfo dan ada tulisan siap digital, supaya TV kita bisa menangkap siaran digital. Kemudian bagi warga kita yang tidak mampu, pemerintah sudah mendata ada 7 juta. Tentu pemerintah akan membantu lewat data Kementerian Sosial, akan membantu masyarakat yang kurang mampu, yang tidak mampu membeli TV digital dengan set-top box secara gratis. Itu. Jadi ini perlu saya sosialisasikan karena bulan November sudah mati siaran TV kita. Nah, tapi kalau bapak-bapak yang ada di sini saya yakin mampu membeli TV digital semua, sehingga tidak repot dengan kebijakan pemerintah yang sebentar lagi. Nah, kemudian pembangunan BTS sudah berlangsung di mana-mana, walaupun belum sempurna, masih ada kontraktor yang nakal dan sebagainya. Tapi yakin dan percayalah, Pak Menteri Kominfo menargetkan bulan November sudah selesai semua, sehingga tidak ada lagi keluhan akan sinyal, sehingga tidak ada lagi seperti lagunya Pak Agrianus, ngegak sinyal sampai naik ke ujung kayu. Nah, ini jadi lagu Pak Agrianus ini saya tunjukkan kepada Pak Menteri Pak Agrianus. Saya bilang ini adalah potret masyarakat Kalimantan Barat, betapa susahnya mencari sinyal sampai manjat ke ujung kayu. Jadi Pak Agrianus juga sudah terkenal di Jakarta sana. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, terakhir, yang mau daftar TNI jangan sogok-sogok, tidak ada pakai duit. Ya Pak Komandan yang berdiri, ya, tidak ada pakai duit. Karena banyak orang kita Dayak yang menjadi korban. Ada yang sudah keluar 200 juta tidak lulus, ada yang sudah keluar 100 juta tidak lulus. Tapi yang lucunya, dia percaya kepada yang bukan tentara. Ada oknum yang mengaku dekat dengan tentara pangkat tertentu, bisa meloloskan anak-anak orang kita untuk masuk TNI. Nah, pada kesempatan yang baik ini, tentu ini sebuah peringatan bagi kita semua untuk tidak melakukan hal serupa. Kemudian tidak dapat kita pungkiri juga, ada aparat TNI, aparat-aparat yang nakal. Jadi ada para komandan semua, tindak tegas Pak. Kalau ada prajurit-prajurit kita yang mengatasnamakan kesatuan, bisa meloloskan putra-putri dengan sejumlah uang tertentu, pecat saja Pak. Pecat saja. Kalau Bapak tidak berani pecat, saya yang pecatnya. Baiklah Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya pikir itu saja. Ibu Bupati, memang Bupati hari ini, saya ucapkan selamat dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Presiden MADN tidak memberikan konsep pidato. Jadi pidato yang saya sampaikan pada hari ini keluar secara spontan pada saat ini. Pidato Krisantus adalah pidato Presiden MADN. Terima kasih. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Betongkat Kadet Basa, berpegai ke pengatur perkara. Terima kasih. Merdeka Dayak.